Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan coba membahas materi prakarya kelas 8 tentang budidaya ternak kesayangan. Adapun pokok bahasan yang akan kita coba bahas pada kali ini yaitu tentang jenis-jenis ternak kesayangan. Nanti kita akan coba bahas tentang kelinci, hamster, burung merpati, serta burung kicauan. Lalu sarana budidaya ternak kesayangan, tentang kandang, perlengkapan kandang, kemudian perlengkapan kebersihan dan pemeliharaan, serta yang terakhir kita akan bahas tahapan budidaya ternak kesayangan. Nah, di dalamnya kita akan coba membahas tentang persiapan kandang, lalu pemilihan ternak, serta pemeliharaan. Nah, itulah beberapa pokok bahasan yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, diharapkan nanti setelah proses ini selesai, anak-anak diharapkan bisa pertama mampu menjelaskan pengertian ternak kesayangan, lalu kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis ternak kesayangan, kemudian tujuan yang berikutnya adalah menjelaskan sarana budidaya ternak kesayangan. Selanjutnya anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tahapan budidaya ternak kesayangan, dan terakhir anak-anak diharapkan bisa menjelaskan cara pemeliharaan ternak kesayangan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai pada kesempatan kali ini. Oke, nah yang dikatakan ternak itu awal mulanya merupakan hewan-hewan yang liar, lalu manusia itu melakukan yang namanya domestikasi atau penjinakan. Nah, karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas dan keunikan yang dimilikinya, seperti suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu, merupakan alasan seseorang untuk memelihara ternak tersebut. Jadi, yang disebut dengan ternak kesayangan itu adalah hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, jenis-jenis ternak kesayangan tadi kita sudah lihat pokok bahasan yang akan kita bahas. Di antaranya pertama kelinci hias. Nah, budidaya kelinci untuk penghasil daging, kulit, dan laboratorium itu biasa dilakukan. Kelinci ini dibudidayakan pertama untuk penghasil daging. Kita tahu misalnya di daerah Bandung itu ada sate kelinci ya. Jadi daging kelinci itu dikonsumsi, dijadikan bahan panganan berupa sate, kemudian kulitnya serta kelinci juga sering digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium. Lalu ada jenis kelinci penghasil bulu yang baik ya, biasanya merupakan jenis Angora dan Rex. Ini sering dijadikan sebagai kelinci untuk perlombaan ya. Kelinci hias perlombaan, kelinci hias. Kemudian kenapa kelinci dijadikan sebagai budidaya? Karena kelinci memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Nah, kelinci yang sudah dewasa itu bisa melahirkan 6
6-8 kali setahun dalam setahun. Nah, setiap kehamilannya dia bisa menghasilkan 6-8 ekor keturunan per satu kali kelahiran. Nah, itulah alasan kenapa kelinci hias itu sering dibudidayakan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ada hamster. Nah, ini merupakan hewan rodentia sebangsa tikus ya, namun berukuran kecil dan memiliki bulu halus yang indah di seluruh bagian tubuhnya. Nah, agak berbeda dengan tikus ya. Kemudian hamster termasuk hewan nokturnal. Paling tidak ada 5 jenis hamster yang biasa dipelihara di Indonesia. Di antaranya ada hamster Syria, ada Campbell namanya, kemudian ada Winter White, ada Roborovski, serta ada jenis Cina. Kemudian merpati. Nah, kita tahu merpati ini hewan yang sangat familiar ya di Indonesia. Nah, terdapat sekitar 200 jenis merpati yang tersebar di seluruh dunia. Lalu kemudian merpati itu identik dengan memiliki bulu yang beraneka ragam warnanya. Nah, jantan itu memiliki warna yang lebih mengkilap dan lebih indah dibanding betinanya. Ada 4 jenis merpati ya. Yang pertama ada merpati hias, kemudian ada pos, ada merpati balap, serta ada pedaging. Oke, yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, terakhir burung kicauan. Nah, ini jenis burung yang banyak dipelihara di Indonesia. Di antaranya adalah murai batu, kemudian ada lovebird, ada kenari, cucak hijau, kacer, kemudian ada foxeye, ada anis, dan jala. Pada habitat aslinya ya, di hutan belantara itu burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri atas 2-10 ekor. Nah, biasanya pemimpin kelompoknya itu adalah yang memiliki kicauan yang sangat indah serta yang sangat panjang. Kemudian jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi ya, biasanya untuk hobi. Kemudian untuk memperbanyak teman tentunya kalau sudah sering ikut perlombaan, dan sekaligus hobi ini bisa menghasilkan uang ya. Misalnya dibudidayakan ya, kemudian dijual atau mengikuti perlombaan. Nah, selanjutnya sarana budidaya ternak kesayangan. Yang pertama kita bahas bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Pertama, hewan yang akan dipelihara. Nah, kita harus mencari bibit hewan itu yang memiliki karakteristik atau kriteria. Pertama, tubuh yang tegap, kemudian gerakannya gesit dan lincah, lalu bulu halus, mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata yang tajam, nafsu makan yang baik, kemudian bagian kaki tidak bengkok. Nah, misalnya bibit kelinci yang baik itu umurnya berkisar 35-60 hari. Kemudian kalau umur di bawah 35 itu biasanya rentan mengalami kematian karena dia masih membutuhkan susu dari induknya. Atau kalau misalnya bibit kenari ya yang berkualitas baik itu biasanya punya ciri-ciri tidak cacat fisik, kemudian berkepala besar, mata besar dan terlihat melotot, kemudian memiliki paruh yang berpangkal lurus, lebar, panjang, besar dan tebal, lalu kemudian lubang hidung dekat dengan mata, nafsu makan yang tinggi, lincah, serta sering bersuara atau berkicau. Kemudian pakannya ya, pakan ternak itu semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Nah, pakan itu harus memiliki kriteria ya. Pakan yang akan diberikan kepada hewan ternak kita tentunya itu harus mengandung nutrisi yang lengkap,
kemudian komposisi yang seimbang serta sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Nah, pakan yang diberikan dapat berasal dari pakan alami dan pakan buatan. Bahan alami, ya, yang alami itu biasanya berasal dari lingkungan sekitar, contoh sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan mikroto. Sedangkan pakan buatan itu biasa dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati. Nah, yang pakan buatan identik atau biasa kita sebut dengan pelet, ya. Kemudian untuk obat-obatan, biasanya memang kendala bagi kegiatan budidaya ini adalah penyakit hama, ya, dan penyakit yang sering mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Nah, obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami ataupun yang buatan. Kalau obat alami itu berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Sedangkan obat buatan biasanya berasal dari zat kimia. Ya, nah, dimana kalau obat-obat buatan itu dapat mematikan sumber penyakit. Nah, ini beberapa contoh daripada obat-obatan yang digunakan untuk budidaya ternak kesayangan. Kemudian yang tak kalah penting adalah air, ya. Air ini merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan budidaya ternak. Ya, air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air hendaknya tidak dibatasi, ya, atau dikenal dengan istilah ad libitum, ya, tidak dibatasi atau tidak terbatas. Nah, kemudian yang kedua, sarananya adalah peralatan. Tentu peralatan yang diperlukan untuk budidaya itu diantaranya adalah kandang, ya, kemudian tempat makanan dan minuman, kemudian ada spray untuk menyirami hewan ternak tadi, dan terakhir adalah pembersih kotoran. Nah, inilah beberapa sarana budidaya ternak kesayangan, ya, yang harus dimiliki sebelum kita melakukan budidaya ternak. Nah, kemudian tahapan budidaya ternak kesayangan yang pertama itu pemeliharaan kandang, ya. Kandang harus rajin kita bersihkan, ya, karena kandang itu harus bersih dan nyaman. Itu merupakan hal yang sangat penting dalam budidaya ternak kesayangan. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya minimal seminggu sekali. Hal ini penting untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Kemudian yang kedua, pemilihan bibit. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewarisi sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. Pemilihan bibit yang baik merupakan kunci utama keberhasilan budidaya ternak kesayangan. Calon bibit yang baik dapat diketahui dengan seleksi, ya, dengan kita melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Kemudian yang ketiga, pemberian pakan. Ya, pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak tersebut. Untuk jenis pakan hijauan, pastikan harus dalam keadaan layu namun tidak busuk. Proses pelayuan berguna untuk mempertinggi serat kasar, juga untuk menghilangkan getah atau racun yang dapat menimbulkan kejang-kejang dan diare. Pakan tambahan atau konsentrat bisa diberikan dalam bentuk pelet atau bekatul yang dicampur dengan sayuran. Lalu tahap yang terakhir adalah pencegahan hama dan penyakit.
Nah, kesehatan ternak mutlak diperhatikan. Kesehatan ternak sangat erat hubungannya dengan tingkat produksi yang berpengaruh pada masalah penghasilan usaha peternakan tersebut. Pada umumnya, pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi gizi, serta penyingkiran sesegera mungkin ternak yang sakit. Nah, itulah 4 langkah tahapan budidaya ternak kesayangan. Pertama, pemeliharaan kandang, yang kedua, pemilihan bibit, yang ketiga, pemberian pakan, dan terakhir, pencegahan hama dan penyakit. Nah, Bapak rasa sekian dulu penjelasan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan singkat yang Bapak berikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.